Pemirsa, varises merupakan kondisi umum yang terjadi pada seseorang. Menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan USA, lebih dari 23% dari semua orang dewasa mengalami varises. Dan setiap 1 dari 4 orang dewasa di Amerika Serikat memiliki kondisi tersebut. Bagi banyak orang, varises mungkin hanya memengaruhi penampilan, tapi sebagian lainnya khawatir jika varises bisa memengaruhi kesehatan. Varises merupakan pembesaran atau pelebaran pembuluh darah yang terletak di bawah permukaan kulit. Ketika pembuluh darah tidak cukup kuat untuk memompa darah menuju jantung, maka akan terjadi pelebaran pembuluh darah. Faktor-faktor penyebab varises pun beragam. Lantas benarkah bahwa varises dapat menyebabkan masalah serius pada kesehatan? Siapakah yang rentan mengalami kondisi varises? Bagaimanakah mencegah dan mengatasi varises? Hidup Sehat akan membahasnya untuk pemirsa di rumah. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi dengan saya Zinka Nila yang akan menemani Anda untuk membahas seputar informasi kesehatan. Nah hari ini tentu saja saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh rekan saya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Syahda Yostiza. Benar sekali Zizi bahwasannya hari ini kita punya tema yang menarik khususnya bagi kaum perempuan seperti aku dan juga Zizi nih yang sering banget pakai high heels. Konon katanya ini bisa memicu munculnya varises dan fakta mitosnya kita akan bahas hari ini ya Zi. Betul sekali Syahda. Nah hari ini pemirsa kita akan membahas, tapi tidak hanya itu Syahda, karena katanya selain mempengaruhi penampilan juga dapat mempengaruhi kesehatan. Daripada kita dengar berita simpang siur, mending langsung tanyakan saja kepada narasumber kita hari ini, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Vito Damai. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Sisi dan juga Syahda. Nah, benar banget memang kalau namanya varises ini seringkali orang hanya berpikir masalah visual atau penampilan saja. Padahal sebenarnya ini bisa mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan, termasuk juga kesehatan jantung dan pembuluh darah lainnya. Wah menarik banget nih dok. Tapi tentunya nih dok, pemirsa di rumah pasti menarik nih karena penasaran pasti pemirsa di rumah sebenarnya varises itu apa sih dok? Nah, varises ini adalah penyakit pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang mengalami varises itu adalah pembuluh darah yang harusnya mengalir kembali ke jantung. Jadi kalau terjadi hambatan sirkulasi atau orang jadi bekuan darah, maka hambatan ini menyebabkan terjadinya varises. Orang terutama yang punya risiko tinggi, itu tadi orang-orang yang mager, malas gerak karena darahnya itu susah naik ke jantung kembali. Salah satu yang lain ya orang-orang yang pakai high heel sih. Tapi mudah-mudahan Anda enggak ya. Nah dokter, selain itu dok, Iya. fakta kita langsung saja berangkat ke fakta dan mitos. Nah fakta mitos ini katanya hanya menyerang orang dewasa hingga lansia. Itu fakta atau mitos dokter? Itu mitos. Mitos sekali lagi Ya. pemirsa. Ya, karena sebenarnya justru banyak sekarang yang muda-muda terkena varises. Wah, Banyak pasien-pasien saya itu orang-orang yang mungkin sekarang banyak kerja online dari rumah atau dia banyak ya baking, ya memasak sehingga dia banyak berdiri. Nah, jadi baik ibu-ibu maupun orang-orang muda itu juga sama risikonya karena tergantung juga pola hidupnya. Belum lagi kalau faktor genetik ya. Ada yang dari lahir memang udah cenderung mengalami varises karena pembuluh darahnya sudah mengalami gangguan sejak lahir. Makin lama makin besar terlihat ketika berlanjut usianya. Nah dok, kan katanya varises ini kaum wanita ini sering didominasi oleh kaum wanita. Nah untuk laki-laki sendiri ini punya potensi nggak sih dok untuk bisa terkena varises? Iya benar, memang lebih banyak wanita, tapi yang laki-laki itu juga sama saja. Kalau dia punya faktor risiko yang sama, contoh dia pekerjaannya banyak berdiri, banyak duduk, atau dia kurang berolahraga, sirkulasinya kurang sehingga aliran ke jantungnya itu berkurang juga. Nah itulah yang menyebabkan pembuluh darah jadi besar, karena dia menyimpan darah yang stagnan, nggak bisa naik ke atas, jadi tersimpan darah kotornya semua di kakinya. Numpuk gitu ya dok? Ya numpuk di kakinya jadinya. Nah dok, terkait dengan hal itu, nah bagaimana kemudian kalau orang yang suka olahraga ini, benar nggak sih dok kalau orang yang suka olahraga, usai berolahraga ini tidak meluruskan kakinya tapi dilipat, ini memicu menjadi varises, itu fakta atau mitos dok? Nah ini mitos. 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 Sering-sering denger ya berita kayak gitu ya dok ya? Nah, sebenarnya kan intinya kalau orang olahraga justru bagus. Karena ini seperti ini ya, kenapa hubungannya sama jantung ya. Ini contoh bagus nih, kiri kanan. Syahda pakai merah, Zizi pakai biru. Nah, jantung kita itu memompa ke seluruh tubuh. Jantung yang warna merah itu aliran darah dari jantung ke kaki dan seluruh tubuh lainnya. Nah, dari seluruh tubuh harus kembali lagi ke jantung lagi. Nah, warna biru ini. Nah, yang biru dari kaki harus balik ke jantung. Nah, orang yang sering olahraga sebenarnya sirkulasinya lancar. Dari bawah
pompa ke atas harus dibantu dengan otot kaki. Nah, itulah kenapa makanya akhirnya kalau rajin olahraga sirkulasi darah lebih lancar. Tapi kalau kaki ditekuk, bukan itu penyebabnya. Nggak nyambung berarti Nggak, ya, Dok, nggak ya? nyambung itu, Nah, bukan, itu dokter, mitos. selain itu, Dok, apakah berarti varises itu hanya bisa menimpa di area kaki saja tuh, Dok? Fakta atau mitos, Dok? Ini mitos. Mitos. Ya, memang oke. bisa di daerah lain juga varises itu, tapi memang yang paling sering di kaki. Walaupun demikian bisa daerah lain juga. Tapi memang 90-an% itu di kaki semua. Oh, berarti emang kebanyakannya di kaki. Ya, karena kan asalnya kan karena dari kaki mesti naik ke atas itu susah kan. Kalau misalkan, Disirkulasikan ke atas. iya, Oke. kan melawan gravitasi. Jadi dia harus naik dari bawah, harus didorong oleh pompa otot kaki itu naik ke atas ke jantung. Gitu. Nah dok, Syahda. tapi dok kemungkinan bisa nggak sih dok muncul di daerah-daerah lain seperti tangan atau area tubuh lainnya? Bisa, tapi jarang sekali. Ya, jadi memang tadi itu mitos karena memang bisa di tempat lain, tapi sebenarnya memang lebih sering di kaki. Lebih sering di kaki. Nah dok, kita berangkat ke fakta mitos selanjutnya nih dok. Bener nggak sih dok kalau misalnya varises itu tidak terlalu berdampak buruk pada kesehatan, melainkan ini hanya masalah estetika kayak kurang bagus aja gitu dilihat. Itu fakta atau mitos dok? Ah, ini mitos. Mitos lagi Ya, pemirsa. mitos ya, pemirsa. Benar, karena jelas memang kalau ada terjadi varises, maka kita harus tahu komplikasi selanjutnya. Kadang-kadang orang itu nggak menyadari bahwa dia punya varises. Dia merasa bahwa kakinya pegal, sering kram, sering cepat lelah, kakinya terasa tegang. Padahal sebenarnya itu sudah mulai terjadi peradangan, inflamasi, sampai kulit kakinya bisa luka, sampai batas yang lebih ekstrim lagi, itu bisa terjadi bekuan darah terbang bisa masuk ke jantung. Nah, Dok, itu untuk kita bagaimana bisa mengecek apakah kita varises atau tidak bisa dilihat secara manual nggak, Dok? Nah, secara manual ada tandanya sebenarnya ya. Orang yang misalkan kakinya suka bengkak, kalau habis duduk lama atau berdiri lama, kakinya suka susah masuk sepatu. Karena terasanya kok penuh sepatunya di kekecilan rasanya. Atau dia merasa bahwa kakinya lebih tegang. Nah, atau dia kelihatan lukanya. Atau yang memang lebih gampang lagi kalau sudah ada urat-uratnya keluar. Tapi ada yang varises uratnya nggak ada. Nah, susah kan? Nah, itu jadi kita bisa lihat lewat ultrasonografi atau USG namanya. Oke. Nah, dokter kalau gitu dampak buruknya apa? Tapi jangan dijawab dulu, kita saksikan setelah yang satu ini.